Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya belum kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid At-Thayyibah yang kami muliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Di mana itu jauh banget? Mau daftar masuk surga. Para jamaah yang mulia, di surat Al-Baqarah ayat 269 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hikmah kepada siapapun yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Semua kita semuanya adalah hamba-hamba beruntung yang tiap waktu diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan al-hikmatu al-ilmun nafi' al-muaddi ilal amal. Ilmu yang manfaat, yang menyampaikan kepada amal. Dan sesungguhnya tiap kita buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati, setiap waktu dimanapun tempatnya dipastikan begitu banyak hikmah diturunkan oleh Allah. Tapi memang tidak semua manusia mampu untuk menangkapnya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Di antara sumber-sumber hikmah itu adalah apa yang dulu pernah dipidatokan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara. Disembunyikan karena di dalamnya banyak hikmah. Semakin terbuka hati kita, semakin terbuka kolbu kita, maka semakin banyak hikmah bisa kita dapatkan. Dan kalau hikmah kita dapatkan, berarti makin banyak amal kita lakukan. Sebab al-hikmah al-ilmu nafi al-muaddi ilal amal. Ilmu yang manfaat, yang menyampaikan kepada amal. Dari 6 itu, yang pertama kata beliau, kata maridho fi ta'atin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridho di dalam taat. Kita ini semuanya kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, apa yang paling kita dambakan dalam hidup, pasti jawabannya ridho Allah. Betul? Ini ada orangnya enggak nih? Ditanya enggak ada jawabannya. Betul? Oh, ada orangnya. Ridho Allah. Ridho Allah itu artinya senangnya Allah, puasnya Allah. Sebab kalau kita ini udah diridhai Allah, beres dah, kata orang Jakarta. Mau dunia mau akhirat.
mau harta, mau pangkat jabatan, mau keluarga, beres kalau kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja diserengseng, diseneng lurah, lancar tuh urusan. Bikin kakak lancar, betul. Bikin KTP lancar, nggak perlu nunggu hari, datang langsung pulang. Jadi bisa bikin KTP begitu, datang ke kelurahan, nggak hitung pakai jam-jaman, menit jadi pulang, lancar, disenengin lurah, betul gitu. Disenengin sama Kapolri, bikin SKCK lancar, langsung ditugaskan seorang staf, tolong buatkan SKCK untuk beliau, beres urusan. Coba kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat kita lancar. Nah, bagaimana ridho didapatkan? Kata Sidi Umar, ridho itu disembunyikan oleh Allah di dalam taat. Minat ta'ati, daripada ketaatan, menurut keterangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ridho dalam taat? Menurut keterangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, liyajtahidan nasu bi jami'i ta'ati rajan ayusaddibuha, supaya kita ini umat Islam bersungguh-sungguh di dalam semua amal ketaatan, karena berharap bahwa ketaatan yang kita tunaikan itu bertepatan dengan turunnya ridha Allah. Para jamaah yang mulia, mohon maaf, salah satu daripada kelemahan kita umat Islam pada umumnya, kalau beramal itu kurang pati sungguh-sungguh. Sholat kurang sungguh-sungguh, sehingga kurang khusyuk. Betul begitu? Betul. Kadang kita itu takbir aja, Allahu Akbar. Ada enggak orang kita coba sholatnya gitu? Allahu Akbar. Ada enggak? Padahal kalau mau takbir, mau angkat tangan, angkat Allahu Akbar. Dan malaikat bingung, Allahu Akbar. Ngangkat enggak sebetulnya itu? Ini jelas ngangkat sunnah, enggak ngangkat enggak apa-apa, itu bukan kewajiban. Yang rukun sholat itu takbirnya Allahu Akbar, raf'ul yadain sunnah hayat. Tapi kalau mau angkat yang sungguh-sungguh, gitu lah kira-kira. Setuju? Oh, 5 orang yang setuju, yang lain enggak setuju. Setuju? Begitu aja repot. Itu termasuk kalau doa itu ngangkat tangan, itu sunnah. Nggak ngangkat tangan nggak apa-apa, tapi kalau angkat, jangan doa tangan terkulai di paha, amin. Kalau lamaan doanya amin, kenapa nggak angkat aja, amin. Ucapin amin juga yang sungguh-sungguh, Pak. Amin itu isim bil amar, mananya istajib doana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, gitu. Amin ya Allah, kabulkan ya amin. Zikir juga yang sungguh-sungguh. Sebelum zikir, kalau salam misalnya, ya dari gerakan sholat rukuk sungguh-sungguh, sujud sungguh-sungguh, duduk di antara dua sujud sungguh-sungguh, salam sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kita mengucapkan salam sebutnya meleset. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, itu kurang al. Segot salam sholat assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kita karena udah lapal banget tuh sholat, assalamualaikum, kurang itu sebenarnya. Sebagaimana kalau kita dalam pengajian ada ustadz salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kurang sebetulnya itu. Sempurnakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, tasrih kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, nilai 100.
Cuman begitulah. Tapi itu kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh. Bukan kita tidak ngerti, cuman tidak sungguh-sungguh. Wiridan. Kenapa sih tidak sungguh-sungguh? Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Para jamaah yang mulia, ngaji yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ngaji itu yang penting datang gitu. Kita tinggal ngantuk-ngantuk gitu. Ya enggak apa-apa sih, tetap dapat pahala gitu. Cuman masalahnya kalau itu adalah amal yang sesungguhnya Allah mau memberi ridho, apa ya jadi turun keridhaan kalau kita lagi enggak sungguh-sungguh gitu loh. Wah, ini kelihatannya kurang pati sungguh-sungguh nih, enggak jadi dibagi, kan repot kita. Maka liyajtahidan nasu bijabin ta'ati rajan ayusaddiquha. Jadi kita ini dibuat oleh Allah tidak tahu di mana ridha Allah diturunkan dalam taat, agar setiap taat yang sungguh-sungguh. Salat subuh sungguh-sungguh, salat duhur sungguh-sungguh. Nanti juga begitu, zikir sungguh-sungguh. Termasuk pada jemaah yang mulia, kalau kita itu mau bertutur sapa dengan orang, berjabat tangan dengan orang yang sungguh-sungguh. Mohon maaf, boleh tidak mohon maaf? Boleh. Kita ini di masjid, di musola, kadang di pondok, di majelis-majelis zikir, ketemu sesama muslim, assalamualaikum. Salam itu ibadah. Jawab salam bisa wajib hukumnya. Jabat tangan itu juga tambah lagi. Selama dua orang muslim bertemu berjabat tangan, dosa-dosanya rontok selagi keduanya belum melepaskan pegangan tangannya. Tapi kadang-kadang kita ketemu salam, jabat tangan, tidak sungguh-sungguh. Ada enggak yang gini? Assalamualaikum. Ada enggak yang kayak gitu? Ada? Mana orangnya? Assalamualaikum. Ini saya ada pernah dengar rekaman ceramah Buya Hamka. Beliau mengatakan, sakit hati saya ketika saya itu diundang datang ke acara di istana, bertemu para pejabat, bertemu, dia jabat tangan saya, dia pandang wajah orang lain. Begitu. Assalamualaikum. Ada yang kayak gitu. Tobat mulai hari ini. Itu menyinggung perasaan. Kadang-kadang tangan terulur, belum sempat kepegang udah ditarik. Terutama yang merasa sebagai ustadz besar, mubalik kondang. Saya kan biasa kumpul sama mubalik. Kalau yang merasa mubalik kondang yang biasa keluar masuk TV, gede banget tuh TV-nya itu. Itu kalau ketemu mubalik yang tidak terkenal kan gini. Saya pernah diundang oleh guru saya, Dr. Kiai Haji Haris Hakam. Itu biasa masuk di TV itu, Damai Indonesia, guru saya. Entah kenapa suatu saat pada waktu Maulid Nabi yang suruh ceramah saya, padahal dia ngundang mubalik. Begitu saya, karena diundang guru saya datang duluan, baru datang para mubalik. Itu tiap yang datang gini, tidak ada yang pernah mau lihat. Sampai dia, Ustaz, ini yang mau ngisi ceramah, udah dilihat. Tapi pas ceramah cuma saya yang ceramah. Saya teriak-teriak, saudara-saudara. Gitu. Waduh. Begitu sudah selesai baru dipandang. Pas pulangnya, kita tuh sering sukanya kayak gitu, tidak sungguh-sungguh. Pada jamaah yang mulia, Masya Allah. Coba kalau kita sungguh-sungguh, itu jabat tangan sungguh-sungguh, selama kita masuk itu berguguran dosa-dosa kita itu. Tapi kadang belum ketemu sudah. Setuju enggak kira-kira kalau kita di sini semua sungguh-sungguh? Termasuk bercanda yang sungguh-sungguh gitu loh. Ketemu istri, ketemu anak, ketika bercanda yang sungguh-sungguh.
Walaupun bercanda yang supaya apa? Benar-benar terjadi keakrabannya, keharmonisannya. Ini zaman sekarang kadang-kadang kan kumpul keluarga masing-masing pegang HP. Nah di sini ini tidak ada kita kesungguhan. Padahal termasuk di antara ya, duduk santai bersama keluarga bagian daripada amal. Nabi juga kadang-kadang bercanda dengan istrinya, berlomba lari, nonton suara sahabat latihan tangkasan menggunakan senjata. Kemudian Sayyidatina Aisyah nonton meletakkan dagunya di pundak Rasulullah. Kadang-kadang ada satu, yuk semua dilakukan sungguh-sungguh. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Balaya jujulana annahkira ta'atan walau saghiratan jiddan li'anna rubbama kana ridho ta'ala fiha. Yang kedua, jangan supaya kita ini semuanya tidak meremehkan satu amal ketaatan walaupun sangat kecil, karena kadang-kadang ridha Allah ada di dalamnya. Jadi yang kedua para jemaah yang mulia, mohon maaf, kita ini kadang-kadang suka ngeremen satu amal ketaatan. Itu mah amal kecil, itu mah tidak penting. Terutama nih ya, terutama kalau kita diundang hadir dalam suatu majelis ilmu. Kalau diundang majelis ilmu yang mengisi mubalik kondang, yang biasa di TV, yang biasa di majalah, koran dan sebagainya, semangat kita datang. Kalau yang diundang ternyata mubaliknya, ustadznya tidak kita kenal, atau ustadz kampung kita malesan, padahal ada waktunya, padahal ada kesempatannya, itu sebetulnya kita merugi. Sebab apa? Tidak ada dalam Islam satu amal ketaatan apapun yang patut kita katakan sebagai amal yang kecil. Tidak ada. Mari kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, marra rajulun bi husni sajaratin ala dhahri tariqin faqala. Ada orang lewat di jalan, kemudian dia menemukan ada dahan yang tergeletak di jalan itu, ada dahan atau ranting pohon tergeletak. Kemudian dalam hati dia mengatakan, wallahi la unahiyanna hada 'anil muslimin li ala yudiyahum. Demi Allah saya akan singkirkan ranting atau dahan pohon ini supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Itu ada orang di jalan lihat ada sampah, ada dahan, ada ranting tergeletak, diambil takin tong sampah. Ini menurut kita amal besar, amal kecil? Amal kecil. Ini butuh berapa lama kita rapat untuk penentuan ini? Mau kita lakukan tidak amal ini? Berapa juta biaya mengamalkan ini? Nol, tidak perlu pakai biaya, tidak perlu pakai rapat, langsung saja ambil, letakkan tong sampah. Tapi Imam Muslim meriwayatkan hadis Rasul, qatilal jannah, lalu orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga berkat menyingkirkan ranting atau dahan kayu dari tengah jalan, letakkan tong sampah. Qatilal jannah, dimasukkan dalam surga. Masya Allah. Maka mohon maaf, kalau ada masjid, musola, pesantren kok kotor, kok ndak rapi, bener-bener rugi itu jamaahnya. Memang ndak pingin gitu, sekedar mengambil sampah dari masjid bisa masuk surga, sekedar merapikan masjid bisa masuk surga. Kenapa? Karena keridhaan Allah, kita ndak tahu di mana diturunkan. Kalau kita baca lagi yang lain, Imam Ghazali pernah satu hari beliau mimpi kiamat telah terjadi, terus kemudian sidang akhirat dilakukan, dan beliau diberikan oleh Allah rahmat berkah, termasuk ashabul yamin, masuk surga. Terus ditanya, sebab apa engkau mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah? Beliau ingat-ingat tuh amalnya.
Oh, karena sholat saya bukan. Karena apa puasa saya bukan. Karena apa kitab-kitab yang saya tulis bukan. Apa sebabnya? Karena satu hari ketika Imam Ghazali sedang menulis kitab, dengan tinta dan penanya itu tiba-tiba ada lalat yang hinggap di tinta yang beliau mau nulis itu. Terus beliau berhenti dulu nulisnya sampai lalat itu puas meminumnya. Dengan kasih sayang Imam Ghazali kepada lalat, Allah menurunkan ridhonya, dan itu mungkin titik keridhaan Allah kepada beliau. Ada riwayat yang demikian. Nah, makanya pada zaman yang mulia, di manakah titik keridhaan Allah kepada kita? Wallahu a'lam. Maka paling enak itu jadi orang rendah hati deh. Ya, misalnya diundang pengajian, mau yang ceramah itu Ustadz Adi Hidayat, datang. Yang ceramah Ustadz Adi doang tidak pakai hidayat, datang. Selagi ada waktu dan kesempatan, betul. Yang ceramah itu Agim, datang. Yang ceramah AA, sopo kira-kira? Di sini ada ndak itu? Eril udah wafat, datang. Kalau memang ada kesempatan, nah, kita tidak tahu di mana titik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa setiap amal itu mesti disempurnakan. Rasul sendiri menyampaikan hadis, innallaha yuhibbu idza amilatumul amala ayyutqinah. Sesungguhnya Allah cinta, suka apabila salah seorang kamu sekalian beramal, ia menyempurnakannya. Kemudian yang kedua pada jam yang mulia, wa katama al-ghadaba bi maksiyatin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murka di dalam satu kemaksiatan. Semua kita sepakat yang paling kita takutkan dalam hidup ini adalah murka Allah. Betul? Memang Allah bisa murka? Oh, bisa. Bagaimana gambaran kalau Allah murka? Dalam satu hadis qudsi disebutkan kalau Allah murka, Allah akan berfirman, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yashbir ala bala'i wa lam yarda biqada'i falyahruj min tatis sama'i wa rabban siwaya. Siapapun orang yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, yang tidak bersabar dengan cobaan-cobaanku, dan tidak terima, tidak ridho dengan ketentuan-ketentuanku, silahkan keluar dari bawah kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Kita dimarahin orang Srengseng bisa pindah ke Kedoya, dimarahin oleh Presiden Indonesia bisa pindah ke Darussalam, Brunei Darussalam atau yang lain. Dimarahi Allah, suruh keluar dari bawah kolong langitnya, suruh cari Tuhan lain. Kapan Allah murka? Nah, para jamaah yang mulia, Allah murka itu yang pasti ada di dalam satu perbuatan maksiat, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat. Dan kalau kita cermati lebih lanjut, sebetulnya setiap orang maksiat pasti membuat Allah murka. Hanya saja pertanyaan besarnya adalah kemaksiatan mana yang buat Allah sangat murka. Apa bedanya? Kalau hanya Allah murka, dimungkinkan kita mendapatkan ampunan. Tapi kalau Allah sangat murka, Allah baru memberikan ampunan setelah menyiksa. Makanya kita sering bacakan di akhir surat Al-Baqarah, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Betul? Ada ayat itu? Al-Baqarah ayat 284. Wa yaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapapun yang ia kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah akan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah akan
Ampuni siapapun yang ia kehendaki, dan Aku akan siksa siapapun yang ia kehendaki. Loh, kok bisa? Kenapa ada orang yang mau diampuni? Kenapa ada orang yang mau disiksa? Padahal sama-sama maksiatnya. Nah, di sini kita tidak tahu persis maksiat yang mana buat Allah sangat murka. Hikmahnya apa, kata Imam Nawawi? Liyajtanibahan nasu khasyatal wuqu'i fihi. Hikmahnya adalah supaya kita manusia ini menjauhi maksiat karena takut jatuh ke dalam kemaksiatan yang membuat Allah sangat murka. Wala yajuzu lisasin ayyahkira maksiatan wa intaqad jiddan. Tidak boleh seseorang itu dia meremehkan satu perbuatan maksiat walaupun sangat lembut, sangat kecil, li'annahu la ya'lamu annahu qad yaqulu biya ghadabu ta'ala, karena sesungguhnya ia tidak tahu sesungguhnya terkadang di dalam kemaksiatan yang dia anggap kecil itu justru terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang mulia, jangan suka mengatakan enggak apa-apa, itu memaksiat kecil, itu enggak apa-apa, itu dosa kecil. Kita tidak tahu di mana kemurkaan Allah turun. Kenapa? Mari kita lihat salah satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Beliau bersabda, dakhalat imra'atun nara fi hirrah. Seorang wanita dia masuk ke dalam neraka karena kucing. Kasus kucing. Ada seorang wanita, nanti kita akan saksikan di akhirat. Kalau kita mau menyaksikan, dia divonis masuk neraka karena kasus kucing. Rabatatha falam tut'imha walam tadakha ta'kul minasil ard hatta matat. Wanita tersebut mengikat kucing, tidak memberi makan kucing tersebut, tidak membiarkan kucing tersebut makan dari serangga yang ada di bumi, hatta matat, sehingga kucing itu mati. Di Srengseng ini kalau ada ibu-ibu ngurung kucing, tidak ngasih makan minum sampai kucing kelaparan, kehausan dan mati, kira-kira dari polsek ada ndak polisi datang nangkep ibu-ibu itu? Ada ndak hakim yang akan memutus ibu-ibu itu masuk penjara? Tidak ada, insya Allah. Tapi di hadapan Allah lain urusan. Dakhalat imra'atun nar fi hirah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kasus kucing. Jangan mengatakan Anda apa-apa, kucing aja. Hak asasi manusia tidak membahasnya, tapi di hadapan Allah bisa jadi masalah besar. Seorang wanita masuk neraka bukan karena koruptor, bukan karena pezina, bukan karena apa, tapi dakhalat imra'atun nar fi hirrah. Maka jangan sampai kita kemudian menganggap ada hal-hal yang remeh. Yang namanya kemaksiatannya kemaksiatan gitu. Jauhi semampu-mampunya. Bukan semampu-mampunya, malah mutlak kalau kemaksiatan. Nah, kalau ketaatan kita tunaikan sekuat kemampuan. Para jamaah yang mulia, memang kalau kita bicara tentang masalah amal ini, ada wasiat Rasul yang penting sekali kita benar-benar masukkan ke dalam lubuk hati kita. Dulu ketika beliau haji wada, pidato beliau di tempat menunaikan ibadah haji itu, ayuhan nas, inna syaitana qad ya'isa yubada fi ardikum hadih. Baik manusia, sesungguhnya setan sudah putus asa dalam usahanya ingin disembah di muka bumi ini. Jadi sebetulnya setan itu ingin kita sembah. Karena dulu ketika di hadapan Allah, setelah Nabi Adam terbukti paling alim di antara makhluknya, semua udah suruh sujud. Usjudu li Adam, sujud kalian semua kepada Adam. Fasajadu, semua sujud, ila iblis, kecuali iblis.
Iblis, setan tidak mau hormat kepada Nabi Adam, karena justru kebalikannya, dia yang ingin disembah oleh Nabi Adam dan oleh keturunannya. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya setan sudah putus asa dalam usahanya ingin disembah di muka bumi ini. Walakin qad radiya yutafi masiwa, akan tetapi setan masih ridho, masih rela kalau dia ditaati di dalam hal yang lain. Bahasa kitanya itu, setan tidak disembah, tidak apa-apa deh, yang penting manusia masih mau taat sama gua gitu. Dzalika mimma tahqiruna min a'malikum, kata Nabi, yang lain itu adalah apa saja yang kamu remehkan dari amal-amal kamu sekalian. Pengajian sama Ustaz itu mah remeh, bukan Ustaz terkenal gitu misalnya. Kalau kita sholat jamaah di musala itu mah remeh, imamnya ndak mutu misalnya gitu. Itu kalau suka remeh, masuk kepada jebakan setan gitu itu. Karena disitulah setan akan merasa puas, oh manusia mau taat sama saya dalam hal-hal yang kita sering anggap remeh. Maka Nabi pesan, fahdharu ala dinikum, hati-hati kamu sekalian di dalam urusan agama kamu sekalian. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang mulia, Sayyidina Umar mengatakan, wa katama lailatul qadri fi sehari Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Sudah lewat, namun insyaallah kita panjang umur ketemu Ramadan lagi. Yang amin cuma 2 orang. Saya ulangi lagi, Ramadan 1433 udah lewat, insyaallah kita bakal ketemu Ramadan yang akan datang. Umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Nanti kalau ketemu Ramadan, para jemaah yang mulia, di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ditanya orang, Pak, Bu, apakah di akhir zaman menjelang kiamat ini masih ada Lailatul Qadar? Masih ada. Di mana adanya? Di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Nah, kalau masuk tanggal itu rahasia Allah. Tapi ada riwayat tanggal segini, itu semua dugaan. Maka ambil hikmahnya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak kasih tahu Lailatul Qadar tanggal berapa? Liyajtahidan nasu fi jami syahr Ramadan bil ibadah, supaya kita semuanya ini bersungguh-sungguh menghidupkan hari-hari Ramadan semuanya dengan ibadah. Pokoknya asal kita borong tuh Ramadan dari awal sampai akhir, ya kita dapat Lailatul Qadar. Ramadan malam 1, 2, 3, 4 sampai malam 29 atau malam 30 kita ambil semua, ya berarti kita dapat Lailatul Qadar. Karena salah satu malam itu pasti Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ini mainnya incer-inceran, wah ini nih malam 17 ini Lailatul Qadar, wah semangat ibadah. Malam 18 ganep, malam ganep, enggak, bukan Lailatul Qadar, santai kita itu. Malam 21 semangat, malam 22 santai lagi, malam 27 wah ini dia Lailatul Qadar. Takutnya kalau model begini bukan Lailatul Qadar yang kita dapat, Lailatul Qadar kita itu. Karena maksud Allah memberikan Lailatul Qadar itu supaya kita itu semangat di dalam seluruh malam Ramadan. Jangan-jangan Lailatul Qadar malam tanggal 1 ibadah, jangan-jangan malam 2. Jadi setiap malam Ramadan itu jangan-jangan begitu. Udah borong aja tuh gitu. Nah kita itu gak aneh kok. Kadang-kadang kita itu kemakan iklan di TV, belilah sabun tobat umpamanya nih, ada ndak sabun tobat? Dapatkan emas 100 gram di dalamnya. Wah, di TV ada tuh orang yang udah menang itu, beli sabun dapat emas 100 gram. Akhirnya kita berbondong-bondong pada beli.
Padahal ngomong-ngomong tuh, dari 1 juta sabun yang dicetak, yang ada emasnya berapa? 1, dan 1 itu udah didapetin orang, coba bayangkan. Tapi kita masih semangat gitu. Ada iklan, ini iklannya bank itu, dapatkan hadiah mobil Mercy gitu kan. Hadiah kedua mobil apa, Innova gitu. Hadiah ketiga sepeda motor. Itu hadiah berapa biji? Itu promo untuk se-Indonesia 200 juta orang. Tapi kita ya semangat itu, wah kita pindahin rekening kita ke bank ini. Luar biasa kita nih. Kalau yang promo itu orang semangat, yang promo Allah kurang pasti semangat. Padahal Lailatul Qadar seperti promo Ramadan. Dapatkan Lailatul Qadar, sebab kalau kita pas Lailatul Qadar sedang ibadah kita khairun min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya lebih utama daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Dan nanti ini bahas lebih lanjut kalau dekat Ramadan gitu. Nah, yang keempat pada jamaah yang mulia, wa katama awliya'ahu bima bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan para walinya di antara manusia. Di tengah-tengah manusia ini dipastikan dimanapun tempatnya ada wali-wali Allah. Kalau tidak ada wali-wali Allah, tamat ini dunia. Jakarta pasti banyak wali Allah di sini. Kalau tidak, wah enggak tahu nasib Jakarta. Kemaksiatan macam apa yang orang tidak lakukan hari ini? Betul? Ini di sini kan orang-orang soleh tidak paham. Orang yang suka jalan, ya Allah, malam-malam ada orang pada tahajud, di tempat lain ada yang sedang berzina. Kita sekarang ini sedang pada duduk iktikaf. Setelah sholat subuh, zikir, doa, kita sekarang ngaji, nanti nunggu sholat syuruk biar pulang bawa pahala haji umroh. Tapi ada orang lagi teler sekarang ini, malam ini baru saja mabuk-mabukan. Ada kemaksiatan apa yang dilakukan sekarang? Orang gay, ya, lesbian, homoseksual, bahkan minta legalisasi. Padahal itu perbuatan yang dulu telah membuat kaum Nabi Lut buminya dibalik oleh Allah dan dihujani batu. Tapi sekarang minta legalisasi dengan dasar hak asasi. Wah, tapi kenapa kita masih selamat? Karena ada wali-wali Allah. Ada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, inni lahamu bil ardi adaban. Sungguhnya aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menyiksa penduduk bumi. Fa idza nadar ila ummari buyuti wal mutahbina wal mustabirin ashar sarabtu adibana. Tapi ketika aku melihat orang-orang yang memamerkan masjid-masjidku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang istighfar waktu sahur kepadaku, aku palingkan siksaku dari mereka. Tidak jadi. Angin topan tidak jadi, gempa bumi tidak jadi, banjir bandang tidak jadi. Kenapa? Ada yang dipandang oleh Allah. Siapa beliau-beliau itu? Masturun bainan nas, disembunyikan di antara manusia. Jadi komplek Qaryah Thayyibah ini juga kemungkinan ada wali Allah. Kemungkinan. Apa sih wali Allah itu? Wali itu dimaknai kekasih Allah, orang yang dilindungi Allah, orang yang diberi Allah SWT kemampuan, kekuasaan ataupun maunah dan karomah. Kalau guru kami Syekhuna Mustafa Bisri mengatakan dalam bahasa Jawa, wali itu balane Gusti Allah. Ada yang tahu bahasa Jerman di sini? Wali itu balane Gusti Allah. Tahu udah balane Gusti Allah. Kalau saya punya teman Kopassus jagoan, kalau bunuh orang sekali klek aja ada mati gitu. Saya umpamanya Kopassus itu
balaku gitu. Karena saya ini balane, umpamanya ada yang ganggu saya, kira-kira gimana? Dia akan bertindak tidak? Oh, jangan ganggu nih, ini temen gua ini gitu. Jadi begitulah namanya wali itu balene Gusti Allah, kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah. Maka tadi ketika Allah mau menyiksa, tidak jadi, karena ada orang-orang yang dipandang di tengah umat manusia itu. Nah, siapakah beliau-beliau itu? Nah, itu rahasia Allah. Sengaja Allah tidak kasih tahu. Wah, kalau dikasih tahu geger yakin. Ini umpamanya di komplek Korea Thayyibah ada wali Allah, nanti orang sini repot, jalan macet terus karena pejabat bakal datang ke sini minta restunya mau nyapres. Loh, serius di Srengseng ini ada kiai yang dikabarkan wali Allah. Saya dikasih tahu, Pak Ustadz, kalau mau tahu wali Allah yang masih hidup, beliau orangnya gitu. Itu aja, yang mau nyalon gubernur datang, yang mau nyalon DPR datang. Tahu enggak di sini orangnya mana? Rahasia itu. La ya'lamul waliya ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali sendiri. Tapi ada. Karena itu fotonya dipajang, datang ke beliau dipoto, di Instagramnya foto, mendapatkan restu beliau. Wah gitu. Coba di sini ada yang ketahuan wali Allah, geger. Presiden bisa datang ke sini. Kenapa? Kita butuh. Kalau kita didoakan oleh wali Allah, ya kabul. Maka disembunyikan oleh Allah. Untuk apa disembunyikan? Kaila yahtakiru ahadan minhum, supaya kita ini manusia jangan berani-berani meremehkan seseorang pun daripada manusia itu. Mohon maaf, tadi kan kita ini kadang-kadang punya kebiasaan yang tanpa sadar ngeremehin. Coba tadi itu ketemu gitu, jabatan, assalamualaikum, kan ngeremehin, betul nggak? Padahal dalam Islam pada zaman yang mulia pantangan ngeremehin orang. Buktinya Nabi mengatakan kita duduk bertiga, tidak boleh bisik-bisik dengan salah satunya saja. Betul begitu? Kita bertiga nih, tak boleh tersinggung ini, yang satu ini dikiranya digibain dia. Kalau kita bertiga ngomong terang-terangan, gitu. Begitu dalam Islam hati orang dijaga, jangan sampai tersinggung. Kita duduk bertiga ngomong yang jelas semua dengar. Nah, kita ketemu jabat tangan, itu bahkan biasanya dilakukan oleh orang-orang alim pada zaman yang mulia. Santri itu nyium tangan beliau itu sampai bolak-balik, tak dipandang. Coba kalau umpamanya santri bilang terus malah diusap kepalanya, tambah mantap, nah kira-kira. Yang merasa ustadz besar, merasa ustadz yang apa namanya alim ala-lama sama yang lain-lain. Padahal jadi ustadz besar, tidak ada yang mau jadi ustadz kampung. Mau ngajarin siapa? Yang ngajarin abata, matamu buta. Itu yang di kampung. Kalau jadi ustadz besar nyeramain orang-orang udah pada ngaji. Coba orang nggak ngerti apa diceramain, nggak mudeng, betul nggak? Didalilin, nggak mudeng. Kola-kola orang mudeng. Yang ngajarin abata, matamu buta itu capek, nggak dibayar. Kenapa kita remehkan? Nggak ada itu satu dengan yang lainnya itu patut merasa paling, semua itu kerjasama. Tapi ya memang begitu, kita lupa dengan kitab kita sendiri. Saya ngerasain model kayak gitu itu. Apalagi orang-orang yang mastur, yang tidak diketahui identitasnya, kedudukannya, ya. Oh, kecuali orang-orang sering keluar di media dikenal orang. Padahal tas ilmu belum tentu. Masalah nasib kok itu kok. Masuk TV belum tentu yang paling alim. Karena yang alim di belakang sono udah pernah kelihatan orang. Jadi pernah ada
Orang masuk TV ngisi acara tanya jawab, langsung saya telepon stasiun televisinya. Mohon maaf, kalau ceramah bolehlah, tapi tanya jawab ada yang lebih alim. Akhirnya tidak jadi masuk politik lagi. Kenapa? Di Jakarta banyak orang alim, jangan cuma karena terkenal kemudian diberikan kesempatan tanya jawab. Dulu Ma'alim Sabi Azami, guru kami, kalau jawab pertanyaan ditampung dulu pertanyaannya, pada episode berikutnya dijawab supaya runtut mana dalilnya. Maka jadilah kitab Tawdihul Adillah, itu 700 tanya jawab Islam yang rinci, yang termasuk dibaca oleh Ustaz Abdul Somad. Maka beliau sangat mengaguminya ketika Jakarta datang ketemu dengan putra beliau, ya, Ustaz Farudin Sabi Azami. Jadi pada zamannya mulia, alangkah indahnya kalau kita satu dengan yang lain saling menghormati. Betul begitu? Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya pada jam mulia. Yang lainnya insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas kelemahan berkenan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.